Di media sosial lagi rame nih video caleg stres yang gagal dalam pemilihan legislatif. Ada yang ngamuk marah-marah, ada yang neror warga dengan petasan, sampai bongkar jalan dan kuburan. Waduh, kacau guys. Nah, fenomena 5 tahunan ini kayaknya bakal ada terus deh, bahkan jumlahnya meningkat. Soalnya dari data KPU, jumlah daftar calon tetap atau DCT DPR RI tahun 2024 aja ada 9.919 orang. Nah, meningkat 2.000 dibandingkan tahun 2019 yang jumlahnya 7.968 orang. Nah, untuk di daerah Jakarta sendiri misalnya, yang nyalek juga makin banyak loh. Dari data KPU, tahun 2024 ini jumlah DCT DPRD DKI Jakarta ada 1.818 orang. Nah, DPD-nya 668 orang. Sedangkan tahun 2019 lalu, jumlah DCT DPRD DKI Jakarta ada 1.616 orang. Nah, kelihatan kan peningkatannya? Pengamat politik Usep S. Ahyar mengungkapkan bahwa saat ini emang siapa aja bisa nyalek. Fenomena yang terjadi adalah banyak orang terkenal dikit langsung nyalek, terus kalah, stres. Jadi dari KPU ke RSJ. Ketika ekspektasi itu tidak tercapai, maka ya yang terjadi stres, jadi tidak realistis, tidak dihitung. Apalagi mungkin yang duitnya pas-pasan ya, ketika caleg dengan pemilu yang brutal seperti sekarang ini kan pasti menghabiskan banyak uang ya, modal politik ataupun money politik dan lain sebagainya. Padahal kata Usep, terkenal aja tuh nggak cukup. Butuh persiapan dan perhitungan yang matang buat dapetin suara. Caleg yang coba-coba nyalek, peluang dapetin suaranya ternyata cuma 10%. Memang kalau rata-rata peluangnya itu di bawah 10% memang. Dengan caleg yang sangat banyak seperti ini, sistemnya seperti ini itu kecil ya peluangnya. Kecuali peluangnya itu kalau dia incumbent, punya banyak uang, jaringan sudah ada, ya reputasi juga lumayan, ya popularitas juga sudah dicicil sejak 5 tahun awal itu sebelumnya gitu. Mungkin peluangnya menjadi besar gitu. Jadi banyak nih caleg-caleg yang stres karena ekspektasinya ketinggian, ngerasa dirinya terkenal, padahal ternyata nggak terkenal-terkenal amat. Yang namanya frustasi itu adalah kalau harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Tadi saya ini merasa terkenal dan sebagainya, sehingga merasa punya modal, punya kapabilitas untuk maju menjadi anggota dewan gitu ya. Baik itu di level nasional, DPR RI, maupun di level daerah gitu. Nah, sehingga hal ini membuat dia tidak siap sebenarnya ketika menghadapi kenyataan bahwa you are not that famous gitu. Anda tuh nggak terkenal itu, nggak semua orang itu tahu Anda, nggak semua orang itu kalaupun dia tahu Anda, dia tidak tahu track record Anda, nggak semua orang itu akan memilih Anda. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak tidak dipahami oleh banyak calon ya gitu. Kenapa? Karena memang dari awal persaingannya juga ketat. Mereka sendiri bersaing di dalam partainya sendiri ya. Terus kalau makin banyak caleg yang stres dan meresahkan warga, siapa nih yang harus bertanggung jawab? Partai politik kah? Atau KPU? Psikolog Auli Grashinta merasa bahwa setiap parpol perlu buat ngadain assessment psikologis ke calegnya. Ada baiknya partai lah yang kemudian menyeleksi sendiri. Kenapa? Orang-orang ini kan masuknya melalui partai. Nah, di partai lah yang sebenarnya harus melakukan seleksi, harus melakukan fit and proper test, bahwa calonnya adalah calon yang memang fit and proper gitu untuk bisa maju menjadi caleg gitu ya. Tetapi ya kita bisa lihat bahwa kondisi politik kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Ada faktor uang, ada faktor modalitas lain yang juga harus dipertimbangkan gitu. Tapi ada baiknya bahwa setiap partai itu punya gambaran psikologis. Pengamat politik Usep S. Ahyar juga berpendapat demikian nih guys. Rekrutmen politiknya bermasalah. Siapa yang bisa bayar, dia diakomodir, dijadikan caleg ya.
Jadi syarat administrasi itu lebih banyak pada syarat formal gitu, formalitas, betul-betul administratif gitu, tidak dicek apakah benar atau tidak gitu. Lalu kemudian juga kan perangkat-perangkat lain juga kan untuk sehat jasmani dan rohani itu juga kan ya kita tahu juga kan itu dari mana gitu ya. Ya apakah benar enggak dilakukan pemeriksaan atau enggak gitu. Kalau dilakukan dengan benar ya pemeriksaan itu gejala-gejalanya pasti kebaca gitu.